Halo guys, saya Lukman Effendi. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Angel Katiariala dan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvita Bella. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah telah kurikulum yang diberikan oleh Pak Apit Faturrahman, SPD, MSI, PhD, dan Pak Sardianto, MSI, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah telah kurikulum di jurusan Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang apa saja komponen-komponen kurikulum. Oke, stay tune guys. Bye. Setiap kurikulum pasti punya tujuan. Tujuan ini ibarat kompas atau GPS yang menuntun proses pendidikan. Tujuan pendidikan di Indonesia nggak cuma mencerdaskan, tapi juga membentuk karakter, spiritualitas, dan keterampilan hidup. Misalkan, dalam kurikulum Merdeka, siswa didorong untuk berpikir kritis, kreatif, dan punya profil pelajar Pancasila. Jadi, pendidikan bukan sekedar nilai, tapi soal arah kehidupan. Isi kurikulum itu seperti bahan masakan yang disiapkan untuk dimasak oleh guru. Nah, dimulai dengan mata pelajaran, topik-topik penting, hingga kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa. Nah, di dalamnya juga terdapat keterkaitan nih antar mata pelajaran tersebut. Seperti mata pelajaran IPA, itu bisa nyambung ke matematika. Ini adalah bagian yang paling kelihatan, yaitu proses pembelajaran. Bagaimana guru menyampaikan materi, bagaimana siswa aktif bertanya, berdiskusi, dan memecahkan masalah. Pembelajaran bisa bersifat teacher-centered atau student-centered. Jadi, guru sekarang menjadi fasilitator, yang bukan satu-satunya sumber ilmu. Dan pembelajarannya itu nggak melulu dilakukan di kelas. Bisa lewat proyek, praktik langsung, atau bahkan video seperti ini. Terakhir, yang nggak kalah penting, yaitu penilaian. Penilaian bukan cuma angka, tapi refleksi dari seberapa jauh siswa memahami dan mengembangkan dirinya. Penilaian ini ada penilaian formatif, yaitu penilaian yang dilakukan saat proses belajar, dan ada juga penilaian sumatif, yaitu penilaian di akhir. Media belajar sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Media belajar ini dapat berupa buku, alat peraga, dan internet. Sehingga guru harus kreatif memilih media yang relevan dan menarik. Selain itu, yang perlu diperhatikan atau komponen yang perlu diperhatikan adalah lingkungan belajar. Apakah tempat belajarnya itu nyaman? Lingkungan yang sportif akan menumbuhkan rasa ingin tahu, dan semangat belajar. Ini termasuk ruang kelas, laboratorium,
atau bahkan pembelajaran di luar sekolah. Yang terlibat dalam kurikulum bukan hanya orang tua dan murid, tetapi kepala sekolah, orang tua, masyarakat, bahkan pemerintah juga ikut berperan. Ini adalah kerja kolaboratif. Kalau kita flashback ke beberapa dekade lalu, kurikulum di Indonesia sangat berfokus pada guru sebagai pusat ilmu. Pelajaran disampaikan satu arah, siswa mencatat, menghafal, dan diuji dengan pilihan ganda. Tetapi itu dulu, sekarang semua mulai berubah. Kita hidup di era disrupsi, teknologi berkembang cepat, dunia berubah lebih cepat dari silabus. Kalau pendidikan tidak berubah, maka siswa akan belajar hal-hal yang gak relevan lagi saat mereka lulus. Karena itu, kurikulum juga harus bertransformasi dari kurikulum yang kaku menjadi kurikulum yang dinamis dan adaptif. Transformasi kurikulum itu bukan hanya soal mengganti nama atau sistem penilaian, tapi tentang mengubah cara pandang terhadap apa yang disebut belajar. Belajar sekarang bukan lagi soal mendengarkan, tapi mengalami. Siswa didorong untuk mengamati, bertanya, mencoba, gagal, lalu mencoba lagi. Transformasi ini terlihat jelas di kurikulum Merdeka. Siswa diberi ruang untuk mengeksplorasi minatnya. Mereka bisa memilih mata pelajaran sesuai passionnya. Bahkan ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ngajak siswa berpikir kritis, kerjasama, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Tapi perubahan ini tentu nggak mudah. Guru harus belajar ulang, sekolah harus adaptif, dan sistem harus mendukung. Bayangkan, banyak guru di daerah terpencil yang belum terbiasa dengan teknologi. Belum lagi akses internet yang belum merata. Itu tantangan nyata. Tapi disinilah pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sekolah, dan generasi muda seperti kita. Sebagai calon pendidik, kita punya tanggung jawab untuk membawa perubahan itu lebih luas. Karena pendidikan yang baik bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Transformasi kurikulum juga berkaitan erat dengan masa depan. Kita nggak tahu pekerjaan apa yang akan ada 10 tahun ke depan, tapi kita tahu keterampilan seperti problem solving, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi akan selalu dibutuhkan. Makanya, pendidikan harus menyiapkan siswa untuk menghadapi ketidakpastian. Bukan sekedar tahu rumus, tapi tahu cara berpikir, bukan cuma tahu definisi, tapi bisa mengaplikasikannya. Dan itulah harapan besar dari transformasi kurikulum. Kurikulum memang terus berubah, tapi satu yang harus tetap, yaitu semangat untuk belajar dan berkembang. Karena pada akhirnya, pendidikan bukan cuma soal sekolah, tapi soal membangun masa depan. Dari semua perubahan kurikulum yang kita pelajari adalah bagian dari perjuangan itu. Ketika bicara soal kurikulum, seringkali kita mikirnya itu tugas pemerintah atau pakar pendidikan saja. Padahal siapa sih yang jadi aktor utama di lapangan? Yaps, guru. Peran guru dalam implementasi kurikulum itu krusial banget. Ibarat naskah drama, kurikulum itu skripnya, dan guru itu adalah sutradaranya. Guru bukan hanya menyampaikan materi, tapi juga harus bisa menerjemahkan kurikulum ke dalam RPP dan kegiatan kelas. Memilih metode pembelajaran yang sesuai, menyesuaikan materi dan karakter siswa, dan mengevaluasi hasil belajar secara adil. Coba bayangkan, kalau kurikulum adalah resep, maka gurulah adalah koki. Koki yang tahu bagaimana menyajikan bahan mentah jadi hidangan yang lezat dan bergizi. Guru juga harus adaptif. Kurikulum bisa berubah dan dunia terus berkembang. Misalnya, di kurikulum Merdeka, peran guru lebih fleksibel. Guru bisa menyusun modul ajar dan bahkan membuat asesmen mereka sendiri. Selain itu, guru juga berperan sebagai fasilitator belajar, motivator, konselor pendidikan, dan pengembang lingkungan belajar. Guru sekarang bukan hanya sumber utama informasi,
tapi pengarah. Karena informasi sudah bisa dicari lewat internet, tapi bimbingan tetap butuh manusia, dan itu adalah guru. Tanpa guru, kurikulum hanyalah dokumen. Gurulah yang membuatnya hidup, nyata, dan berdampak. Implementasi kurikulum yang berhasil selalu dimulai dari guru yang peduli, inovatif, dan reflektif. Jadi, buat kamu yang ingin jadi guru ke depannya, tugasmu bukan cuma mengajar, tapi membawa perubahan. Oke, mungkin sekian video tentang komponen kurikulum ini. Saya Lukman Effendi, mewakili dari kelompok 7, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Lukman Effendi, pamit undur diri mewakili teman-teman. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.